Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Azra Ciptaningtyas Sumi yang biasa dipanggil dengan Ibu Azra, Ibu dari Universitas 11 Maret dengan prodi PGSD. Nah, di sini Bu Azra akan mengajarkan kalian tentang rambu-rambu lalu lintas dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 atau fase B. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu melalui pengamatan PPT atau PowerPoint. Ibu harap dari peserta didik semua dapat menetapkan ciri-ciri, mengategorikan, dan menceritakan fungsi dari tiap rambu lalu lintas. Oke, yang selanjutnya. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari terdapat 4 macam. Yang pertama ada pengertian rambu, yang kedua ada jenis-jenis rambu, yang ketiga ada manfaat mematuhi rambu, dan yang keempat ada sanksi melanggar rambu. Nah, sebelumnya, adakah kalian tahu arti dari rambu lalu lintas? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya arti dari rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi, ketika kalian melintasi jalan atau kalian lagi sedang berjalan-jalan di jalan raya, kalian biasanya melihat sebuah rambu-rambu. Di situ ada berbagai macam bentuknya dan juga ada berbagai macam namanya. Kita bahas dari bentuk-bentuknya itu di jenis-jenis rambu lalu lintas. Jenis-jenis rambu lalu lintas itu terdapat 4 macam. Yang pertama ada rambu peringatan, yang kedua ada rambu larangan, yang ketiga ada rambu perintah, dan terakhir ada rambu petunjuk. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama di rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini berfungsi untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari semua pengguna jalannya. Di rambu peringatan ini terdapat macam. Yang pertama, itu ada seperti mobil yang turun, itu namanya adalah rambu jalanan menurun. Lalu yang kedua, itu ada gambar yang seperti ini. Nah, itu namanya adalah rambu perlintasan kereta api. Jika melihat rambu yang seperti ini kalian berarti ada di dekat rel kereta api. Lalu yang ketiga, itu ada gambar yang seperti ini, itu namanya rambu hati-hati jalan licin. Dan yang keempat, itu ada rambu yang seperti ini, itu namanya tikungan ke kiri. Namun yang rambu yang ini tidak hanya untuk tikungan ke kiri saja, melainkan juga ada yang tikungan ke kanan. Berarti untuk kanannya itu juga mengarah ke sebelah kanan. Itu ada rambu larangan. Di rambu larangan ini berfungsi memberikan peringatan dan larangan keras agar tidak dilanggar oleh pengguna jalan. Nah, di rambu larangan ini yang pertama ada huruf P dengan coretan merah. Itu artinya dilarang parkir. Lalu yang kedua ada arah panah yang terbalik dan dicoret, itu artinya adalah dilarang putar balik. Lalu yang ketiga itu ada tanda yang seperti ini, itu artinya dilarang mendahului. Dan yang keempat ada yang seperti ini, itu berarti larangan untuk truk lewat. Dan selanjutnya itu ada rambu perintah. Nah, di rambu perintah ini berfungsi
untuk menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan. Nah, di rambu perintah ini yang pertama ada huruf P yang berarti tanda parkir, lalu yang kedua ada seperti ini, itu artinya jalur bus, itu biasanya ada di dekat halte, atau yang seperti ini, itu artinya tangga darurat, dan yang keempat ada seperti ini, itu artinya rambu jalur sepeda. Nah, yang terakhir itu jenis rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini berfungsi untuk memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Nah, di rambu petunjuk ini ada berbagai macamnya ya. Bisa dilihat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini, atau yang seperti ini. Tentunya rambu-rambu ini semua itu bisa kalian lihat di jalan raya ya. Ketika kalian sedang jalan-jalan bersama keluarga atau jalan-jalan bersama teman, itu bisa kalian lihat di sepanjang jalan. Oke, yang selanjutnya, rambu-rambu tadi itu mempunyai simbol dan warna sendiri-sendiri kan. Nah, tentunya itu juga memiliki arti. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada warna merah. Nah, warna merah itu berarti tanda larangan atau pembatasan. Bisa kita lihat ini seperti ini. Lalu yang kedua itu warna kuning, artinya peringatan adanya potensi atau bahaya. Itu bisa kita lihat gambarnya yang seperti ini. Selanjutnya ada warna biru, itu artinya tanda perintah atau informasi umum, artinya seperti ini. Dan yang terakhir warna hijau, informasi rute atau arah. Nah, kalau yang hijau ini pasti kalian banyak sekali melihat kan di atas jalan raya, itu misalnya kalian mau ke arah Solo itu belok kanan, atau ke arah mana ya, Boyolali itu misalnya ke arah kiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita lihat ada manfaat dari mematuhi rambu lalu lintas. Tentunya ketika kalian mematuhi rambu lalu lintas itu ada manfaatnya. Mari kita bahas. Yang pertama itu ada mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua itu menciptakan ketertiban di jalan raya. Dan yang ketiga ada menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Nah, tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Nah, apa yang terjadi jika tidak mematuhi rambu lalu lintas? Oke, yang pertama itu mendapatkan sanksi. Sanksinya itu dapat berupa denda atau hal-hal lain yang bisa sanksi kalian. Lalu yang kedua itu ada menyebabkan kemacetan lalu lintas. Lalu yang ketiga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Ketika kalian di lampu merah, kalian menerobos lampu yang sedang merah, itu bisa bisa menyebabkan resiko kecelakaan. Itu termasuk dari kalian yang tidak mematuhi peraturan dari lalu lintas. Oke. Nah, untuk materi-materi dari rambu lalu lintas sudah Ibu bahas. Tentunya dari materi-materi ini bisa kita simpulkan, yaitu kita sudah belajar banyak tentang rambu-rambu lalu lintas, dari artinya, dari jenis-jenisnya tadi ada 4, lalu manfaatnya, dan yang terakhir ada sanksi ketika kalian tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat kita berkendara dan patuhi selalu jadi rambu-rambu lalu lintas. Oke, sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf apabila dari Ibu ada salah kata dan salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.